Selamat datang di channel Kisah Teddy, tempat di mana setiap cerita membawa pelajaran hidup yang mendalam dan penuh makna. Di sini, kita akan berkenalan dengan seorang guru bijak bernama Teddy yang mengajarkan kita lebih dari sekadar pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang tak ternilai. Dalam kisah ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang murid bernama Bima yang mencari arti sejati dari kebaikan. Apakah kebaikan itu hanya untuk dilihat dan dipuji? Ataukah ada pelajaran lebih dalam yang bisa kita temukan dari setiap tindakan yang kita lakukan? Mari mulai petualangan ini bersama Teddy dan temukan jawaban dari setiap pertanyaan hidup yang kita hadapi. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, terdapat sebuah tempat yang penuh kedamaian dan keheningan. Udara segar, sejuk, dan penuh dengan aroma alam yang menenangkan. Desa ini seakan menjadi tempat berlindung bagi mereka yang ingin mencari kedamaian batin dan menjauh dari segala bentuk kecemasan. Di tengah-tengah desa yang damai ini, hidup seorang guru bijak bernama Teddy. Tidak ada kemewahan yang menyelimutinya, hanya rumah sederhana yang penuh dengan kebijaksanaan yang disebarkan kepada siapa saja yang mencari petunjuk hidup. Teddy bukanlah guru biasa. Di balik senyum sederhana dan penampilan yang tak mencolok, ia memiliki pemahaman yang dalam tentang kehidupan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah pelajaran berharga yang membimbing orang-orang untuk melihat dunia dengan pandangan yang lebih luas. Banyak orang datang kepadanya, mencari bukan hanya pengetahuan, tetapi juga makna yang lebih dalam tentang bagaimana menjalani hidup ini dengan penuh arti. Mereka datang dengan harapan bahwa guru bijak ini dapat memberi mereka pencerahan yang mereka butuhkan untuk menghadapi dunia yang seringkali terasa penuh dengan kebingungannya. Di antara para muridnya, ada seorang pemuda bernama Bima. Bima adalah seorang pemuda yang penuh semangat dan rasa ingin tahu yang besar. Namun, meski ia cerdas, hatinya penuh dengan keraguan. Ia seringkali bertanya-tanya, apakah segala usaha yang ia lakukan dalam hidup ini benar-benar berarti? Dalam keramaian dunia yang seringkali melupakan kebaikan-kebaikan kecil, ia merasa tidak ada yang melihatnya. Bima ingin tahu lebih banyak tentang arti hidup, dan bagaimana seseorang bisa merasa puas dengan apa yang ia lakukan, meskipun dunia seringkali tidak memberikan penghargaan. Suatu pagi yang cerah, saat angin sepoi-sepoi menerpa wajah, Bima duduk di bawah pohon besar di depan rumah Teddy. Ia tak sabar untuk mengajukan pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Tanpa mengelak dari tatapan bijak Teddy yang selalu penuh dengan kedamaian, Bima bertanya dengan penuh rasa penasaran, "Guru, apa gunanya berbuat baik jika tak ada yang melihat atau menghargainya?" Pertanyaan itu menggantung di udara, seolah-olah waktu terhenti sejenak. Teddy menatap Bima dengan senyuman lembut. Sebuah senyuman yang bukan hanya menenangkan, tetapi juga mengandung sejuta kebijaksanaan yang siap untuk dibagikan. Tanpa terburu-buru, Teddy berkata, "Anakku, kadang-kadang kita merasa kebaikan kita tak berarti karena kita mengharapkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Namun, sebenarnya, kebaikan itu bukan untuk dilihat, melainkan untuk kita tanamkan dalam diri dan dunia yang lebih besar. Seperti biji yang jatuh ke tanah, tidak ada yang tahu kapan ia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Tetapi, tanpa menanamnya, tidak ada yang akan pernah tumbuh." Bima mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi dalam hatinya, pertanyaan itu tetap mengusik. Ia ingin memahami lebih dalam apa yang dimaksud oleh Teddy. Saat itu, di bawah pohon besar yang sama, dimulailah perjalanan yang akan membuka pandangan Bima tentang hidup, kebaikan, dan arti sejati dari setiap tindakan kecil yang ia lakukan. Setelah mendengar jawaban bijak dari Teddy, Bima merasa tergerak, namun masih ada keraguan yang mengganjal di dalam hatinya. Ia ingin membuktikan bahwa kebaikan yang dilakukan tanpa pengakuan bisa membawa perubahan. Teddy, seakan mengerti apa yang sedang bergelora dalam pikiran Bima, memberikan tantangan yang tidak hanya menguji keteguhan hatinya, tetapi juga mengajarinya tentang kekuatan kebaikan yang tak tampak oleh mata. Teddy menatap Bima dengan lembut, seolah melihat kedalaman jiwa pemuda itu, dan berkata, "Jika kau ingin memahami kebaikan yang sejati,
Lakukanlah satu kebaikan setiap hari tanpa memberitahukan siapapun. Lakukan itu dengan tulus, meski tak ada yang melihat atau menghargainya. Jangan berharap imbalan, karena kebaikan sejati tidak pernah mengharapkan balasan. Bima merasa bingung, tetapi juga tertarik. Apa yang bisa dia lakukan yang tidak akan terungkap oleh orang lain? Bagaimana mungkin seseorang dapat melakukan kebaikan tanpa sedikit pun berharap ada yang menyadari? Namun, Bima tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang lebih besar. Ia menerima tantangan itu, meski dengan hati yang masih penuh keraguan. Hari pertama dimulai dengan langkah kecil yang penuh ketulusan. Tanpa ada yang tahu, Bima menyusuri jalan setapak menuju rumah tetangganya yang sudah lama hidup sendirian. Rumah itu selalu sunyi, dan Bima tahu bahwa pemiliknya, seorang wanita tua bernama Bu Siti, seringkali terlihat duduk di depan rumah, menatap jalan yang sepi. Hari itu, Bima datang dengan sekuntum bunga yang ia petik dari kebun belakang rumahnya. Ia meletakkan bunga itu di depan rumah Bu Siti, tanpa memberi penjelasan apapun. Hanya sebuah bunga sederhana yang seolah berbicara lebih banyak dari kata-kata. Keesokan harinya, Bima melangkah lebih jauh. Ia berjalan ke belakang sekolah, menuju jalan kecil yang sering terabaikan oleh orang-orang. Sampah berserakan di sana, dan tanah berlumpur membuat jalan itu tak nyaman dilalui. Dengan tekad yang baru, Bima mengambil sapu dan mulai membersihkan jalan tersebut, tanpa memberitahu seorang pun. Ia tahu, tak ada yang akan melihatnya. Jalan itu akan tetap seperti semula bagi semua orang, tetapi bagi Bima, itu adalah tindakan nyata yang datang dari dalam hatinya. Pada hari berikutnya, saat ia berjalan pulang dari pasar, Bima melihat seekor anjing jalanan yang tampak kelaparan dan lemah. Anjing itu hanya duduk di tepi jalan, menunggu sesuatu yang entah. Tanpa berpikir panjang, Bima membeli sepotong roti dan memberikan sebagian kepada anjing tersebut. Sekali lagi, tidak ada yang tahu selain dirinya dan anjing itu. Ia tahu, kebaikannya tak akan pernah dihargai atau diakui oleh siapapun. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya setelah setiap tindakan tersebut. Setiap hari, Bima melakukan kebaikan kecil yang sederhana. Meski tidak ada yang melihat atau memujinya, ia merasa ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Rasa cemas yang selama ini ia rasakan perlahan memudar, digantikan oleh rasa damai yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Ia mulai merasakan kedamaian yang datang dari dalam hati, seolah-olah kebaikan itu, meski tersembunyi, memberikan rasa penuh dalam dirinya. Namun, keraguan itu tidak langsung hilang. Ada hari-hari di mana Bima merasa lelah, merasa bahwa kebaikan yang ia lakukan tak ada artinya. Pada suatu sore, saat ia kembali ke rumah dengan hati yang sedikit lelah, ia teringat kata-kata Teddy. Kebaikan bukan untuk dilihat atau dipuji, tapi untuk membawa kebaikan dalam dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Kalimat itu terus berputar di pikirannya, memberi sedikit kelegaan, meskipun hatinya masih diliputi keraguan. Teddy, yang selalu memperhatikan dari kejauhan, melihat perubahan kecil dalam diri Bima. Ia tahu, meskipun Bima belum sepenuhnya mengerti, langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan tulus, itu sudah mulai membentuk sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang arti sejati dari kebaikan. Kebaikan yang tidak harus dilihat oleh orang lain, tetapi bisa membawa kedamaian yang tak terukur dalam hati seseorang yang melakukannya. Pada hari-hari berikutnya, Bima terus melakukan kebaikan dengan cara yang sama, diam-diam dan tanpa berharap pujian. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebaikan itu memang tidak dilihat oleh banyak orang, tetapi ia mulai menyadari bahwa ia melakukannya bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Kebaikan itu menjadi benih yang tumbuh dalam hatinya, memberi cahaya dan kehidupan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan dalam setiap langkahnya. Meskipun Bima telah berusaha keras untuk mengikuti ajaran Teddy, keraguan masih menyelimuti hatinya. Setiap hari ia melakukan kebaikan dengan tulus, namun tak ada yang tampak berubah di luar dirinya. Kebaikan-kebaikan kecil yang ia lakukan terasa seperti jatuh ke dalam kekosongan,
tak meninggalkan jejak atau dampak yang nyata. Ia merasa seperti berusaha keras untuk menanam pohon yang tak pernah tumbuh, dan setiap langkahnya terasa sia-sia. Pada suatu pagi yang penuh keheningan, Bima berjalan dengan langkah berat menuju rumah Teddy. Hati dan pikirannya penuh dengan kebingungan dan frustrasi. Meskipun ia tahu bahwa guru bijaknya telah memberikan nasihat yang bijaksana, kenyataan yang ia hadapi terasa jauh berbeda. Ia merasa tak ada yang peduli dengan apa yang telah ia lakukan. Tidak ada pujian, tidak ada pengakuan, hanya kesendirian yang semakin dalam. Dengan langkah yang lesu, Bima duduk di depan rumah Teddy, tak mampu menahan rasa kesalnya lagi. Teddy, yang sudah menunggu kedatangannya, melihat dengan bijak dan penuh pengertian. Tanpa berkata apa-apa, Teddy mengisyaratkan Bima untuk duduk di sampingnya. Udara pagi yang sejuk terasa begitu menenangkan, namun hati Bima dipenuhi dengan kebingungannya yang tak tertahankan. "Guru," kata Bima dengan suara rendah, "apa yang saya lakukan ini semua sia-sia. Setiap hari saya mencoba berbuat baik, tetapi tak ada yang menghargainya. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang peduli. Rasanya semua kebaikan ini tak berarti apa-apa." Teddy memandang Bima dengan tatapan yang dalam, namun penuh dengan kelembutan. Ia tidak terburu-buru memberikan jawaban, seolah memberi waktu bagi Bima untuk meresapi perasaannya sendiri. Setelah beberapa saat yang penuh keheningan, Teddy akhirnya berbicara dengan suara yang tenang dan penuh pengertian. "Bima," kata Teddy, "saat kita menanam pohon, kita tidak bisa berharap melihat hasilnya dalam sekejap. Terkadang, kita merasa lelah dan kita merasa usaha kita sia-sia karena hasilnya tak tampak dengan cepat. Namun, apakah kita lupa bahwa setiap benih yang kita tanam, walaupun tidak tampak dari luar, sedang tumbuh perlahan-lahan di dalam tanah? Seperti itu pula dengan kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan bukanlah tentang hasil yang segera terlihat atau diakui oleh orang lain. Kebaikan adalah tentang siapa kita menjadi saat kita berbuat baik, dan bagaimana dunia menjadi sedikit lebih baik, meski hanya dengan satu tindakan kecil." Bima menundukkan kepala, merenungkan kata-kata Teddy yang begitu dalam. Dalam hatinya, ia merasa ada bagian dari dirinya yang meronta untuk melihat perubahan yang nyata, sesuatu yang bisa ia pegang dan banggakan. Namun, semakin ia merenung, semakin ia merasa bahwa Teddy mungkin benar. Kebaikan yang ia lakukan tidak selalu bisa diukur dengan mata dan tidak selalu dapat dilihat oleh dunia. Tapi ada sesuatu yang lebih besar di balik setiap langkah kecil yang ia ambil. "Tapi, Guru," kata Bima, mencoba mencari penjelasan lebih lanjut. "Mengapa rasanya begitu sulit untuk terus berbuat baik ketika tak ada yang mengapresiasi? Saya mulai merasa seperti saya membuang-buang waktu dan tenaga. Bukankah kebaikan itu seharusnya mendapat pengakuan? Bukankah kita sebagai manusia perlu dilihat dan dihargai atas apa yang kita lakukan?" Teddy tersenyum, senyuman yang lembut dan penuh makna, seperti angin yang menyentuh permukaan air yang tenang. "Bima," katanya dengan bijak, "kita sering lupa bahwa kebaikan yang kita berikan bukan untuk memuaskan ego kita, tetapi untuk menumbuhkan kedamaian dalam diri kita. Penghargaan dari luar memang menyenangkan, tapi itu bukan tujuan utama dari setiap tindakan kita. Seperti matahari yang tidak memerlukan pujian atas cahayanya, kita juga tak perlu menunggu pengakuan untuk berbuat baik. Kebaikan kita sendiri adalah penghargaan yang paling tulus yang bisa kita dapatkan." Bima terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Teddy. Ada perasaan yang tumbuh dalam dirinya, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perlahan, ia mulai memahami bahwa kebaikan sejati tidak bergantung pada pengakuan atau imbalan. Kebaikan sejati adalah tentang memperkaya dirinya sendiri dan dunia di sekitar, tanpa mengharapkan hasil yang instan atau terlihat jelas. Namun, meski ada pencerahan yang mulai muncul dalam hatinya, Bima masih merasa ada bagian dari dirinya yang meragukan. Ia merasa kebaikan yang ia lakukan belum cukup, belum memberi dampak besar pada dunia. Ia merasa seperti sebuah tetes di lautan yang begitu luas. "Tapi, Guru," kata Bima dengan suara yang sedikit ragu, "apa yang saya lakukan ini cukup? Apakah ini akan pernah cukup untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik?"
Teddy menatap Bima dengan penuh pengertian dan kasih sayang, dan berkata dengan lembut, "Anakku, cukup bukan berarti apa yang kita lakukan besar atau terkenal. Cukup berarti bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, datang dari niat yang tulus dan penuh kasih. Dunia tidak berubah hanya dengan satu tindakan besar, tetapi dengan setiap tindakan kecil yang dilandasi oleh cinta dan kebaikan. Kebaikanmu, meskipun tak tampak di luar, sedang tumbuh dan memberi dampak yang lebih dalam daripada yang kau bayangkan." Bima mengangkat wajahnya, matanya mulai terlihat lebih terang. Ada pemahaman yang mulai menyelimuti pikirannya. Ia mulai menyadari bahwa kebaikan yang ia lakukan memang tak selalu terlihat, tetapi itu adalah bagian dari dirinya yang tumbuh dan menguat. Dan mungkin, justru itulah yang membuatnya lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai dalam menjalani hidup ini. Minggu-minggu berlalu setelah percakapan yang mendalam dengan Teddy, dan meskipun Bima berusaha untuk tetap berbuat baik tanpa mengharapkan apapun, hatinya masih penuh keraguan. Kebaikan-kebaikan kecil yang ia lakukan terus berlanjut. Bunga yang ia letakkan di depan rumah tetangga yang kesepian, jalan yang ia bersihkan di belakang sekolah, dan roti yang ia bagi kepada anjing jalanan. Namun, meskipun setiap tindakan terasa datang dari hati yang tulus, Bima merasa dunia tetap tidak berubah, seolah kebaikan-kebaikan itu terabaikan begitu saja. Suatu hari, ketika Bima sedang berjalan pulang dari desa tetangga setelah memberi bunga pada rumah seorang wanita tua, ia tersadar akan sesuatu yang aneh. Meskipun ia tidak pernah mengharapkan reaksi, sesuatu dalam dirinya mulai merasakan perubahan yang tak terjelaskan. Ada rasa kedamaian yang aneh menyelimuti hatinya. Tapi ia tidak langsung bisa menangkap maknanya. Ia hanya tahu bahwa perasaan itu berbeda dari kebingungannya yang dulu. Hari demi hari berlalu, dan Bima mulai melihat perubahan kecil yang sebelumnya tak ia sadari. Pertama-tama, ia melihat tetangga yang seringkali menghindari orang mulai muncul dari dalam rumahnya, tersenyum pada orang yang lewat, dan berbicara dengan anak-anak yang bermain di sekitar. Wanita tua itu, yang dulu selalu menyendiri, kini terlihat lebih ceria. Suatu pagi, saat Bima lewat, ia tersenyum lebar dan berkata, "Terima kasih, anak muda, bunga itu membuat hariku lebih indah." Bima tertegun, kebingungannya seolah mulai pecah. Ia tidak pernah memberitahukan siapapun tentang bunga itu, dan wanita tua itu tidak pernah mengatakan apapun, tapi kini ia merasakannya. Selanjutnya, ia berjalan melewati jalan kecil yang biasa ia bersihkan. Dulu, jalan itu sunyi, dan seringkali terhalang sampah dan daun-daun kering. Namun kini, tempat itu tampak berbeda. Anak-anak yang biasanya bermain di halaman rumah mereka kini, tampak riang bermain di jalan yang ia bersihkan, berlari-lari, tanpa rasa takut akan kotoran atau batu tajam yang bisa melukai mereka. Mereka tampak bahagia, bebas, dan penuh semangat. Meskipun mereka tidak pernah tahu siapa yang membersihkan jalan itu, ada energi positif yang kini mengalir di tempat itu. Dan kemudian, ada anjing jalanan itu. Anjing yang dahulu tak pernah memperhatikan, Bima kini selalu menunggu di tempat yang sama setiap kali ia lewat. Dengan ekor yang bergoyang, anjing itu mengikuti Bima dengan penuh kegembiraan, seperti ia telah mengenal Bima lebih lama dari yang sebenarnya. Setiap kali Bima berhenti, anjing itu akan duduk di sampingnya, seakan ingin menemani dan melindunginya. Meskipun itu tampak sederhana, Bima merasakan koneksi yang aneh dan indah dengan makhluk kecil itu. Ia tahu bahwa ini adalah salah satu dari banyak tanda bahwa kebaikan yang ia tanam akhirnya mulai mengalir kembali ke dalam hidupnya. Namun, meskipun ada banyak perubahan kecil ini, Bima merasa seolah ia hanya menjadi saksi dari apa yang terjadi. Ia tidak bisa memegang hasil-hasil itu dengan tangan kosong, tidak bisa melihat secara langsung dampak dari tindakannya. Tapi satu hal yang ia rasakan dengan jelas, ada kedamaian yang kini mengisi hatinya, seperti tanaman yang tumbuh perlahan-lahan, tanpa bisa dilihat setiap harinya. Keindahan dunia yang ia lihat kini terasa lebih hidup, lebih penuh warna, dan lebih terhubung dengan dirinya. Suatu sore, saat Bima sedang duduk di dekat sungai yang mengalir di ujung desa, Teddy datang menghampirinya. Senyum Teddy selalu tampak bijaksana dan tenang,
seperti air yang mengalir tanpa pernah terburu-buru. "Bagaimana perasaanmu, Bima?" tanya Teddy dengan suara yang lembut, namun penuh makna. Bima tersenyum, meskipun ia merasa ada sedikit keraguan yang masih ada dalam dirinya. "Guru," katanya, "saya mulai melihat beberapa hal yang berubah di sekitar saya. Tetangga yang dulu selalu menghindar kini tampak lebih bahagia, anak-anak bermain di jalan yang saya bersihkan, dan anjing itu selalu mengikuti saya. Tapi saya tidak tahu apakah saya benar-benar membuat perbedaan. Saya hanya bisa merasakannya." Teddy duduk di samping Bima, menatap sungai yang mengalir dengan tenang. "Bima," katanya dengan bijak, "lihatlah sungai ini. Kita tidak bisa melihat seluruh aliran airnya sekaligus, tapi kita tahu bahwa ia selalu mengalir. Demikianlah kebaikan yang kita tanam. Kadang kita merasa tidak melihat hasilnya, tapi kita tidak tahu bagaimana air itu meresap ke dalam tanah, memberi kehidupan pada tanaman yang tumbuh, atau mengalirkan kesegaran bagi siapapun yang membutuhkan. Kebaikanmu tidak selalu tampak di luar, tetapi setiap tindakan kecil yang kamu lakukan memberi kehidupan pada dunia ini. Tanpa kita sadari, kita sudah mulai menanam pohon yang akan tumbuh dan berbuah di masa depan." Bima terdiam, memikirkan kata-kata Teddy. Ia menyadari bahwa kebaikan yang ia tanam tidak selalu datang dalam bentuk yang bisa dilihat langsung. Seperti sungai yang mengalir, kebaikan itu bergerak dengan cara yang tak terduga, mempengaruhi banyak hal tanpa pernah terlihat secara langsung. Bima mulai memahami bahwa ia tidak perlu melihat hasil kebaikan itu sekarang. Kebaikan itu, meski tersembunyi, sedang berproses, tumbuh, dan berkembang dengan caranya sendiri. Dan di saat itu, Bima merasa bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun dirasakan dalam hati. Ia tahu bahwa kebaikan yang ia lakukan telah memberikan dampak, meski kecil, dan itu sudah cukup untuk membuatnya merasa lebih hidup, lebih terhubung dengan dunia, dan lebih damai. Suatu hari yang cerah, ketika matahari bersinar lembut di atas desa yang damai, Bima merasa tubuhnya semakin lelah dari hari-hari yang penuh dengan kegiatan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi sejak pagi rasa lelah itu semakin terasa. Dalam beberapa jam, tubuhnya mulai menghangat, dan sakit kepala datang begitu kuat, hingga akhirnya Bima terjatuh ke tempat tidurnya. Dengan tubuh yang menggigil dan rasa lemah yang begitu dalam, ia menyadari bahwa ia jatuh sakit. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah rasa kesendirian yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Bima merasa terisolasi, seolah dunia di sekelilingnya bergerak dengan cepat, sementara ia tertinggal dalam kegelapan. Rasa rindu akan perasaan memiliki, perhatian, dan kepedulian muncul begitu dalam. Ia berpikir, apakah kebaikan yang saya lakukan selama ini akan membawa dampak pada saat saya membutuhkan bantuan? Dalam sepi itu, Bima merasa tidak ada yang datang, hanya dirinya dan rasa sakit yang membungkusnya. Ia bertanya-tanya, apakah ada gunanya berbuat baik, jika pada akhirnya ia sendiri yang harus menghadapi dunia ini tanpa siapapun di sisinya. Namun, tak lama setelah itu, ketukan lembut di pintu rumahnya mengejutkannya. Seperti halnya langit yang memudar dari kelabu menjadi cerah, beberapa tetangga dan teman-teman datang satu persatu, membawa makanan, obat-obatan, dan air hangat. Mereka menyapanya dengan senyum tulus, mengusap keningnya dengan lembut, dan memastikan bahwa ia tidak merasa sendirian. Tanpa ia perlu meminta, mereka datang dari hati yang penuh kasih. Ada wanita tua yang pernah ia beri bunga, yang kini duduk di sisi tempat tidurnya dan bercerita tentang hari-harinya. Ada anak-anak yang biasa bermain di jalan yang ia bersihkan, yang kini membawa secangkir sup hangat untuknya. Bahkan anjing yang dulu ia beri roti selalu duduk dengan tenang di samping tempat tidurnya, seolah tahu bahwa Bima sedang membutuhkan sedikit pelukan dari dunia. Bima terkejut dan terharu. Ia merasa cemas, sekaligus penuh rasa syukur, seolah ada suatu hal yang begitu kuat yang menghubungkan dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Inilah saatnya, ia merasakan kebaikan yang kembali padanya, tanpa ia pernah memintanya. Kebaikan yang telah ia sebarkan, meski tanpa tujuan atau pengharapan, kini kembali kepadanya dengan cara yang tak terduga.
Ia teringat kata-kata Teddy yang selalu mengajarkannya bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak selalu langsung terlihat hasilnya. Namun, kebaikan itu seperti benih yang ditanam dengan penuh harapan, dan saat waktunya tiba, pohon itu akan berbuah. Teddy datang untuk menjenguk Bima di tengah semua keramaian yang terjadi di rumah Bima. Teddy tersenyum bijaksana, seolah sudah lama tahu bahwa saat ini akan datang. Bima yang masih terbaring lemah menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan. "Guru," katanya pelan, "kenapa orang-orang ini datang? Saya tidak pernah meminta mereka. Mereka hanya datang begitu saja." Teddy duduk di samping Bima dan menyentuh tangan Bima dengan lembut. "Bima," jawab Teddy dengan suara yang tenang, "kebaikan yang kamu lakukan sudah menanamkan benih di hati mereka. Tanpa kamu minta, tanpa kamu berharap, kebaikan yang kamu beri membawa dampaknya sendiri. Orang-orang ini datang karena kebaikan yang telah kamu berikan, meskipun kamu tidak melihatnya saat itu juga. Kebaikan tidak pernah terbuang, ia berputar, ia tumbuh, dan suatu saat akan kembali kepada kita dengan cara yang paling indah." Bima terdiam, mencoba mencerna setiap kata Teddy. Ia merasa seolah ada cahaya yang mulai menyinari hatinya, sebuah pencerahan yang membuka matanya pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tindakan yang tampak. Kebaikan sejati, ia kini mengerti, tidak terletak pada pengakuan atau apresiasi yang kita terima. Kebaikan sejati terletak pada dampaknya yang tersembunyi, pada perasaan yang tumbuh di hati mereka yang kita bantu, pada perubahan kecil yang terjadi di dunia ini yang mungkin tak pernah kita lihat. Kebaikan sejati adalah tentang memberi tanpa syarat, tanpa berharap hasil langsung, karena pada akhirnya ia akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Bima menatap langit yang kini cerah di luar jendela. Ia merasa, untuk pertama kalinya, bahwa dirinya benar-benar terhubung dengan dunia di sekitarnya. Kebaikan yang ia tanam telah tumbuh dan kembali padanya, memberikan pelajaran yang jauh lebih dalam dari apa yang ia bayangkan. Ia sadar bahwa seperti matahari yang terus bersinar tanpa meminta pujian, kebaikan yang kita lakukan akan tetap menyinari hidup kita dan dunia ini, meskipun kita tidak pernah melihatnya secara langsung. Dengan hati yang lebih ringan dan penuh pengertian, Bima berkata kepada Teddy, "Saya mengerti sekarang, Guru. Kebaikan itu bukan tentang dilihat atau dipuji, tetapi tentang memberi. Ia adalah energi yang mengalir tanpa henti, menciptakan perubahan dalam dunia ini, bahkan saat kita tidak melihatnya." Teddy tersenyum dan mengangguk. "Benar, Bima. Kebaikan itu seperti air yang mengalir di sungai. Meskipun kita tidak selalu bisa melihat alirannya, ia tetap ada, memberi kehidupan pada segala sesuatu yang dilaluinya. Teruslah berbuat baik, tanpa berharap apapun, dan dunia akan menemukan jalannya sendiri." Bima menutup matanya, merasakan ketenangan yang dalam menyelimuti hatinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa segala kebaikan yang ia lakukan tidak sia-sia. Mereka telah berakar di dunia ini, mereka telah tumbuh, dan pada akhirnya, mereka kembali padanya, lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Saat senja mulai merunduk di ujung desa, langit yang memerah memberi kesan hangat di sekelilingnya. Suara alam yang tenang, angin yang berbisik lembut, dan burung-burung yang pulang ke sarangnya menciptakan suasana yang penuh kedamaian. Bima duduk di bawah pohon besar di halaman rumahnya, menatap horizon yang luas. Meski tubuhnya sudah sembuh, pikirannya masih sibuk meresapi semua yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Di sampingnya, Teddy duduk dengan santai, seperti biasa. Matanya yang penuh kebijaksanaan tak pernah lepas dari pandangan Bima, seolah menunggu saat yang tepat untuk berbicara lagi. Bima merasa ada sesuatu yang masih belum sepenuhnya ia pahami, meskipun ia sudah belajar banyak dari guru bijaknya ini. "Guru," kata Bima, suaranya lembut namun penuh makna. "Saya ingin mengerti lebih dalam lagi. Kebaikan itu, apakah kita melakukannya hanya untuk memberi? Jika kita tidak pernah melihat hasilnya, apakah itu cukup?" Bima menatap Teddy dengan penuh harap, mencari jawaban yang mungkin bisa membawa hatinya semakin tenang. Teddy tersenyum tipis,
kemudian berkata dengan penuh kelembutan, "Bima, kita seringkali berpikir bahwa kebaikan adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan pengakuan atau balasan. Tetapi kebaikan sejati adalah tentang memberi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun, tanpa perlu melihat hasilnya. Seperti matahari yang tidak meminta pujian atas cahayanya. Ia hanya bersinar, memberi kehangatan kepada semua tanpa memilih siapa yang layak menerimanya." Bima menundukkan kepala, berusaha merenung lebih dalam. Teddy melanjutkan, "Kebaikan yang kamu tanam bukan hanya untuk orang lain, itu juga untuk dirimu. Setiap kebaikan yang kamu lakukan akan memperkaya jiwamu, memperbaiki pandanganmu terhadap dunia, dan akhirnya membentuk siapa kamu sebagai pribadi. Kamu mungkin tidak selalu melihat bagaimana kebaikan itu memengaruhi hidup orang lain, tetapi percayalah, dampaknya akan selalu ada." Bima terdiam, perasaan damai meresap ke dalam hatinya. Kata-kata Teddy seperti air yang mengalir menenangkan setiap kegelisahan yang sempat muncul. Teddy melanjutkan, "Kadang-kadang, kita tidak bisa melihat hasil kebaikan kita secara langsung. Tetapi itu bukan berarti kebaikan itu sia-sia. Kebaikan akan menemukan jalannya sendiri, baik melalui cara yang kita lihat maupun melalui cara yang tidak kita sadari." Bima mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa kebaikan yang ia tanam di dunia ini mungkin memang tidak selalu terlihat dengan jelas, tapi itu adalah bagian dari suatu energi yang lebih besar yang akan menemukan jalannya sendiri. Kebaikan bukanlah tentang hasil yang tampak di depan mata. Ia adalah tentang memberi tanpa batas, tanpa rasa takut atau khawatir akan apa yang akan kita terima kembali. Kebaikan itu adalah investasi dalam kedamaian batin kita, dalam kebahagiaan sejati, dan dalam kekuatan dunia ini yang terus berputar. Bima merasa beban di hatinya menghilang. Ia merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih siap untuk menghadapi kehidupan. Ia mengerti bahwa kebaikan tidak terukur dari seberapa banyak pujian atau pengakuan yang kita terima. Kebaikan itu terletak pada bagaimana ia mengubah kita dan bagaimana ia menyentuh kehidupan orang lain, meski tanpa terlihat. Kebaikan adalah perjalanan yang tak selalu terlihat jelas, tetapi selalu meninggalkan jejak yang abadi. Teddy berdiri, menatap Bima dengan tatapan penuh kasih. "Ingatlah Bima, bahwa kebaikan itu adalah jalan yang tidak selalu mudah. Tetapi dengan setiap langkah kebaikan, dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Teruslah berbuat baik, meskipun tak ada yang melihatnya, karena pada akhirnya, kebaikan akan menemukan jalannya sendiri, tepat pada waktunya." Bima merasakan semangat baru membara dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tak akan selalu mudah, dan kebaikan tak selalu mendapat penghargaan. Tetapi ia kini mengerti bahwa sejauh apapun perjalanan itu, kebaikan adalah cahaya yang akan selalu menuntun, tanpa pernah padam. Kebaikan yang kita berikan akan kembali pada kita dengan cara yang lebih indah dari yang kita harapkan. Ketika senja akhirnya benar-benar menyelimuti desa, Bima berdiri dan berjalan ke arah jalan yang dulu ia bersihkan. Ia melangkah dengan penuh keyakinan, dengan hati yang lebih ringan, siap untuk terus memberi tanpa berharap apapun, dan siap untuk membiarkan kebaikan tumbuh di dunia ini. Sebab kini ia mengerti bahwa kebaikan yang tulus tak akan pernah sia-sia. Kebaikan itu selalu menemukan jalannya. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.